Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Para ibu-ibu terutama, saya melihat juga bapak-bapak yang luar biasa yang ikut hadir pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara buat kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu mempunyai kekuatan, firman-Mu berkuasa untuk memberikan peneguhan, menegur, mendidik, mengarahkan, bahkan membangun serta menghiburkan kami semua. Hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus untuk mengambil alih semua acara dari awal sampai akhir. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu kami persembahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom semua saudara. Senang sekali boleh ketemu lagi di medianya PD Victoria. Udah lama juga saya tidak ketemu dengan PD Victory, mungkin udah beberapa bulan yang lalu. Senang sekali boleh ketemu lagi dengan saudara semuanya. Malam ini seperti yang Anda telah baca di flyer, kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu bejana yang diremukkan. Kalau dari judulnya serem ya, bejana yang diremukkan. Saya masih ingat Bapak Ibu, pada waktu saya masih belum menikah nih ceritanya, satu kali dalam sebuah retreat, saya ikut hadir di retreat itu, dan kebetulan pembicaranya adalah pendeta-pendeta dari luar negeri, dan salah satunya adalah pendeta yang namanya Abraham Matthew. Jadi itu adalah seorang pendeta dari India, dan saya pada waktu itu didoakan sama beliau. Dan ketika saya didoakan, saya cukup terkejut dengan doanya. Doanya bilang begini, saya melihat sebuah vas bunga. Vas bunga ini belum kelihatan cantik, kemudian saya melihat vas bunga ini seperti dibanting. Waduh, kalau didoakan begini, saya pikir nggak perlu satu karunia untuk mengerti, sudah kok artinya serem. Dibanting, diinjak-injak, dihancurin, wah lebih serem lagi. Akhirnya kemudian dari vas bunga ini kemudian dibentuk, digiling sampai jadi bubuk. Waduh, ini serem Bapak Ibu. Terus kemudian dari bubuk ini akhirnya dibentuklah oleh sepasang tangan dan menjadi sebuah pot yang sangat cantik sekali setelah beberapa waktu. Dan anehnya ketika pot bunga ini jadi, saya melihat bahwa pot bunga ini dipamerkan kepada banyak orang, dan banyak orang melihat kepada pot bunga ini. Itu nubuatan yang diberikan kepada saya jauh sebelum saya menjadi seorang pengkhotbah. Jadi itu nubuatan dikasih ketika saya masih bujangan nih ceritanya, dan saya baru mulai menjadi pengkhotbah itu setelah saya menikah, setelah saya punya anak. Dan malam ini ketika saya mendengar sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu bejana yang diremukkan, saya menjadi ingat dari nubuatan tersebut. Berbicara tentang bejana yang diremukkan, saya mau mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Kita lihat ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan seorang tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, ini salah satu ayat yang berbicara tentang bejana yang sedang dibuat oleh seorang tukang periuk. Tadi dituliskan bahwa bejana itu kalau rusak, kemudian dihancurkan kembali dan dibikin sesuatu yang baik, yang lebih baik daripada yang pertama. Bicara tentang bejana yang diremukkan, saya ingat lagi satu objek yang sebetulnya punya kemiripan, yaitu kita lihat ya dalam kitab Yesaya. Nah, sekarang tadi Yeremia, sekarang Yesaya 49. Yesaya pasal 49 ayat yang kedua bagian yang ke B. Yesaya 49 ayat 2b. Kita akan baca saudara, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi Anda perhatikan, ada objek yang lain selain bejana yang tidak kebetulan beberapa waktu belakangan ini menjadi salah satu topik yang sering saya bawakan di khotbah, yaitu yang namanya anak panah. Kalau dilihat sepintas, beda banget. Bentuknya aja sudah lain, modelnya apalagi. Tetapi saya melihat ada kesamaan antara anak panah dan bejana. Kesamaannya apa? Bahwa saudara dan saya sama-sama diumpamakan seperti bejana dan sama-sama diumpamakan juga seperti anak panah. Dan persamaannya yang lain lagi adalah bahwa baik anak panah maupun bejana, Alkitab menceritakan ada sebuah tangan yang memegang. Dan kedua-duanya di dua ayat yang kita baca malam hari ini, tangan ini menunjuk kepada tangannya Tuhan. Di Yesaya mengenai anak panah jelas sekali dituliskan, dia menyembunyikan saya sebagai anak panah di dalam tabungnya. Kata dia jelas di sini menunjuk kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Yeremia, Tuhan juga dengan jelas berkata bahwa dia adalah tukang periuk, tukang yang membentuk bejana. Jadi ada kesamaan seperti ini. Dan ada kesamaan yang ketiga. Kesamaan yang ketiga. Jadi kesamaan yang pertama, saudara dan saya sama-sama bejana dan anak panah. Kesamaan yang kedua, ada faktor tangan. Ada unsur tangan yang kita tahu dalam hal ini berbicara tentang Tuhan di sini. Dan yang ketiga, kedua-duanya untuk menjadi bagus. Kedua-duanya untuk menjadi perfect harus melalui sebuah proses yang namanya peremukan. Harus melalui sebuah proses yang namanya disakitin. Sesuatu proses yang menyakitkan. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana bejana, saudara pasti sudah tahu bagaimana walaupun kita bukan tukang periuk, tapi paling enggak kita udah pernah melihat di film-film ya. Kalau tanah liat itu dibentuk, kemudian rusak, maka tukang periuk itu akan mengolah lagi, mungkin dibanting lagi, mungkin dipijet-pijet lagi, sampai dibentuk menjadi cantik. Dan dibentuk dengan jari tangan tukang periuk dengan perlahan-lahan, sehingga akhirnya membentuk bejana sesuai dengan yang dia mau dan menjadi indah. Itu proses bejana. Tidak beda dengan anak panah. Tidak beda dengan anak panah, saudara. Anak panah juga melalui proses yang mirip. Yaitu apa? Anak panah bisa menjadi tajam kalau anak panahnya itu bikinnya benar. Nah, sebuah anak panah itu punya 3 organ, 3 spare part. Yang pertama, mata panah. Yang kedua adalah sticknya. Dan yang ketiga adalah bulu. Saudara, anak panah ada 3 bagian.
Stik, bulu, sama mata panahnya. Bagaimana sebuah anak panah ketika dilejitkan, ketika dilesatkan, itu bisa tepat pada sasaran dengan kecepatan yang luar biasa, juga sangat ditentukan dengan bagaimana setiap organ atau setiap spare part yang membentuk anak panah ini dibuat dengan baik. Sebagai contoh, kita bicara tentang bulu. Bulunya kalau ketebalan, maka anak panah itu tidak akan bisa terbang dengan cepat. Bulunya terlalu panjang, juga tidak bisa terbang dengan cepat. Bulunya terlalu tipis, alias rontok, saudara, juga tidak bisa terbang dengan cepat. Jadi bulu itu harus jumlahnya cukup pas, tingkat panjangnya juga harus pas. Dia harus melalui proses disisir, digunting dengan komposisi, dengan jumlah, dengan tingkat ketebalan yang pas. Itu kalau kita bicara dengan soal bulu. Bagaimana dengan stiknya atau tongkatnya? Saya pikir saya tidak perlu mengulas dengan detail bagaimana prosesnya. Pasti melalui proses dipotong dulu, diasah-asah, dihaluskan, sehingga beratnya pas untuk membuat dia tidak terlalu berat, tidak membuat stik itu terlalu tebal, sehingga ketika dilepaskan dari busur, dia akan terbang dengan cepat dan bisa tepat pada sasaran. Mata panah yang terbuat dari logam, pasti saya yakin juga dikikir, diasah, dihalusin, bahkan bila perlu sedikit dipahat, ada bagian-bagian yang dikikis supaya nggak terlalu memberatin, dibikin tajam. Bayangkan kalau semua proses yang saya ceritakan tadi terjadi pada hidup kita, semua proses ini boleh dibilang adalah proses yang menyakitkan. Jadi kalau andai kata anak panah itu bisa berbicara, maka dia pasti berteriak-teriak kesakitan sepanjang dia dibikin sama yang membuatnya. Demikian juga dengan tanah liat. Saudara dan saya adalah tanah liat. Jadi ketika tanah liat ini dibikin, saudara, seandainya tanah liat ini bisa berbicara, dia pasti akan berteriak ketika harus dibanting. Dia pasti akan berteriak ketika harus dibengkok-bengkokin, ketika harus ditekan, ketika harus ditambahin apa, dibersihkan supaya tidak ada kerikilnya. Dan ketika mulai dibentuk, dia harus dibentuk dengan arahan yang dia mungkin tidak suka. Dia mungkin kalau boleh mengeluh, bisa mengeluh, dia encok nih ceritanya, sakit encok disuruh begini terus. Tapi sama penjunannya, dia dibentuk untuk belok ke kiri, dia dibentuk harus cekung ke dalam, dia dibentuk harus menonjol ke bagian tertentu. Pasti kalau dia bisa berteriak, dia akan juga teriak, semua menyakitkan. Inilah kesamaan yang ketiga bahwa baik anak panah maupun bejana untuk menjadi cantik, untuk bisa berfungsi maksimal sesuai dengan apa yang dia bikin, maka saya percaya kedua-duanya melalui sebuah proses yang sakit. Bahasa sederhananya, ternyata untuk cantik itu kadang-kadang harus sakit. Saudara, saya paling tidak suka facial. Bagian yang paling saya tidak suka kalau facial adalah yang namanya, mereka menyebutnya apa ya, diekstraksi. Ekstraksi itu adalah ketika mereka memencet-mencet kulit muka kita untuk mengeluarkan komedo-komedo, untuk mengeluarkan jerawat. Sakitnya luar biasa. Yang sudah biasa facial, lama-lama kebal. Tapi bagi yang belum biasa,
seperti suami saya, padahal sudah dianestesi supaya nggak terlalu sakit, tapi dia masih mengeluh begitu menyakitkan dan dia nggak mau facial lagi gara-gara satu bagian itu. Sampai saya tuh bilang begini, ya ampun, untuk cantik aja kok susahnya minta ampun. Untuk cantik aja kok sakit, sudah bayar sakit pula, misalnya begitu saudara. Jadi bayar untuk disakitin, tetapi justru bagian itu harus dilakukan. Mungkin bahkan ada yang sampai dilaser lah, sampai mungkin disuntik, dilukain. Untuk tujuannya apa? Membuat itu kita cantik. Nah saudara, malam ini saya mungkin akan membahas dari sisi yang berbeda tentang bejana yang diremukkan. Saya sering mendengar khotbah-khotbah Ibu Gembala, Ibu Eli, dan saya sering juga mendengar beliau sering berbicara tentang permukaan. Tetapi mungkin izinkan saya berbicara tentang permukaan dari sisi yang mungkin berbeda. Ada kesamaan yang tadi yang saya bahas, yaitu kedua-duanya kalau dari ayat ini, Yesaya maupun Yeremia, tentang bejana maupun anak panah, kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang membuat itu indah. Saudara, anak panah jadi bagus karena ada tangan Tuhan yang bikin. Bejana itu di dalam kitab Yeremia menjadi bagus karena ada tukang periuk penjunan, yaitu Tuhan. Tapi yang saya mau bahas malam ini adalah begini. Kalau tangan Tuhan yang mengizinkan, yang ikut terlibat di dalam proses permukaan, maka hasilnya pasti bagus. Saya ulangin, kalau tangan Tuhan yang ikut terlibat di dalam proses permukaan, pasti hasilnya bagus. Tetapi masalahnya ini, banyak tangan yang lain yang sebetulnya menyebabkan atau terlibat atau berperanan di dalam permukaan itu. Saya ulangin, bicara tentang bejana yang diremukkan, pertanyaannya adalah begini. Sebetulnya tangan siapa yang terlibat dalam permukaan itu? Kalau tangan Tuhan, pasti ujungnya nanti bagus. Tetapi pada faktanya, permukaan yang terjadi bukan tangan Tuhan yang lagi bikin bencana. Lah terus tangannya siapa, Bu Ruth? Tangan lain. Siapa tangan yang lain? Izinkan mungkin saya berbicara dengan lebih terus terang. Tangan kita. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa banyak masalah, banyak persoalan yang sering kali kita bilang bahwa kita sedang diremukkan, bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan, bahwa kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Sebetulnya pergumulan proses permukaan yang terjadi bukan karena tangan Tuhan, tapi karena tangan saudara dan saya yang bikin permukaan itu. Dengan kata lain, banyak dari kita tanpa sadar ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan yang menyakitkan, lalu kita menghibur diri seakan-akan kita itu lagi diproses dan dibentuk sama Tuhan. Padahal bahasa sederhananya, kalau saya boleh terus terang, adalah begini. Kamu punya masalah kayak gini, itu karena salah kamu sendiri.
Nah, saudara harus tahu, saya dikasih judul bejana yang diremukkan. Pada waktu saya baca judul ini, tiba-tiba sesuatu yang muncul di hati saya adalah begini. Berapa banyak saudara dan saya mengalami permukaan karena kita yang cari masalah sendiri. Saya kasih contoh. Sebuah contoh di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30. Oke. Yesaya pasal 30, kita lihat ayat yang ke-20. Yesaya 30 ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 20 ini sepertinya kesannya bahwa Tuhan yang bikin roti dan air kita serba sedikit. Saudara, konteks ayat 20 ini jelas memberikan gambaran bahwa orang yang di dalam Yesaya 30 ayat 20 ini mengalami masa kesulitan ekonomi. Buktinya apa? Roti dan airnya serba sedikit. Dia ngalamin kesulitan ekonomi. Dan kalau Anda membaca kalimat depannya, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, orang bisa menganggap bahwa Tuhan yang bikin orang ini ngalamin kesulitan keuangan. Enggak. Lebih tepatnya di dalam pengertian aslinya adalah Tuhan istilahnya ya mengizinkan krisis keuangan itu sampai terjadi, tapi bukan Tuhan yang kasih. Tuhan bukan membiarkan. Jadi Tuhan itu ya gimana lagi? Kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan ini harus terjadi. Jadi Tuhan itu, kalau Anda dengar kata Tuhan mengizinkan, Anda jangan salah. Anda seakan-akan berpikir kalau Tuhan mengizinkan tuh seakan-akan Tuhan yang ACC, Tuhan yang kasih. Tidak. Intinya Tuhan itu kalau pakai kata Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, Tuhan mengizinkan, itu maksudnya tuh gini. Ini adalah konsekuensi yang terjadi akibat sesuatu yang salah yang kita lakukan. Sehingga Tuhan walaupun tidak suka, Tuhan walaupun sedih, Tuhan mengizinkan itu gimana ya udah terjadi. Sebagai contoh gampang begini. Ada orang misalnya, mohon maaf, misalnya kebobolan sebelum menikah. Lalu kemudian ya karena belum menikah terus kemudian hamil. Tuhan tidak mungkin dong tiba-tiba turun tangan membuat kehamilannya hilang. Tuhan jahat dong kalau kayak gitu. Sepertinya anak yang di dalam kandungan kok diperlakukan dengan tidak baik. Orang ini misalnya hamil, padahal belum dinikahin. Nah, disitulah kata Tuhan mengizinkan. Anda jangan salah arti, kalau Tuhan mengizinkan tuh bukan berarti Tuhan yang kasih loh. Tapi artinya ya udah kejadiannya seperti itu ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. So, bahasa sederhananya Tuhan, God let that happen. Nah, cuman kata let itu kalau diterjemahkan membiarkan kok kesannya kasar. Tapi Tuhan, ya apa, itu sudah sebagai konsekuensinya, gimana lagi. God let that happen. Jadi Tuhan ya mengizinkan, membiarkan itu udah terjadi as the part of the consequence, sebagai bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi orang ini. Jadi Anda bisa nangkep ya. Nah, ayat 20 menggambarkan tentang kondisi keuangan yang sulit. Anda tahu kenapa kondisi keuangan sulit ini terjadi? Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 dituliskan dari ayat 1, kita lihat ya Bapak Ibu. Celakalah anak-anak pemberontak yang, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan, dalam bahasa aslinya beda, yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan. Nah, kita nangkepnya persekutuan doa, bukan Bapak Ibu. Kata persekutuan di sini lebih ke negosiasi, termasuk negosiasi bisnis, perjanjian bisnis. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan doronganku, dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir, lihat,
Ini bicara tentang negosiasi apa? Bicara tentang perjanjian apa? Rupanya perjanjian bisnis yang melibatkan uang. Buruh tahu dari mana? Karena ayat 2 dituliskan begini, berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku dan berlindung pada Firaun untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Mesir pada zaman itu adalah bank negara yang dipandang sebagai bank dunia. Anda ingat di perjanjian lama, setiap kali ada kelaparan, orang larinya kemana? Ke Mesir. Abraham mengalami kelaparan, lari ke Mesir. Ishak mengalami kelaparan, mau lari juga ke Mesir, tapi sama Tuhan dicegat. Jadi Mesir itu dianggap sebagai bank dunia. Nah, Anda lihat di ayat 2, orang ini berangkat ke Mesir untuk minta bantuan dari Firaun. Istilahnya untuk minta bantuan, tanda kutip, dari orang yang kaya, orang yang berduit. Nah, Tuhan bilang begini, kamu bikin perjanjian. Karena apa? Karena duit. Mungkin ini kalau masa sekarang bisa digambarkan seperti misalnya karena kita ngalamin kesulitan duit, kita akhirnya membuat sebuah perjanjian bisnis, misalnya mohon maaf, misalnya ikut money game, misalnya kita invest duit, karena kita melihat, ini investasi menguntungkan, 2 minggu udah balik sekian persen, berapa hari sudah balik sekian puluh juta. Akhirnya apa? Banyak orang menginvestasikan ke situ. Itu gambaran dari sebagai contoh. Berangkat ke Mesir. Kita berangkat pergi ke money game. Karena kita berlindung kepada harapan kita adalah siapa tahu dengan money game ini duit kita akan balik jauh lebih banyak dalam waktu cepat. Itu sebabnya Tuhan bilang begini di ayat yang ke-16. Perhatikan di ayat yang ke-16 saudara. Anda kalau baca terus, jadi saya percaya salah satu pengertian dari Yesaya 30 adalah berbicara tentang finance, tentang keuangan. Lalu di ayat 16, kamu berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Jadi rupanya orang yang di dalam Yesaya 30 Tuhan gambarkan, kamu tuh kepingin cepat-cepatan. Kepingin cepat nang berhasil, kepingin cepat nang selesai, kepingin cepat hutang-hutang itu segera ditutup, sehingga kamu mungkin berharap pada bantuan dari Mesir. Mungkin kamu mengandalkan kereta-kereta kuda mereka yang cepat, kekuatan mereka yang tangkas. Lalu dituliskan, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka Tuhan bilang, para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kenyataannya ketika kita melibatkan diri karena gerusa-gerusu, pengen cepat kaya, pengen cepat dapat uang balik, kepengen cepat utang itu dilunasin dan sebagainya, kita akhirnya rela pakai cara apapun karena supaya cepat, mungkin kita gali lubang, tutup lubang dan sebagainya. Ini gambaran saya secara simpel ya. Sehingga apa yang terjadi? Makanya di ayat yang ke-20 engkau mengalami roti dan air serba sedikit. Tapi bukan Tuhan yang kasih. Ya Tuhan, ya gimana lagi, kamu ndak minta keputusanku, kamu ndak nanya aku, kamu ndak minta pimpinanku, kamu jalan sendiri. Jadi ya Tuhan membiarkan itu terjadi gitu loh. Ya gimana lagi, itu free will kamu, itu kehendak bebas kamu. Dan inilah yang dituliskan dalam Yesaya 30. Akhirnya apa? Kalau Anda baca ayat 20, itu orang yang mengalami dalam Yesaya 30 ini tertekan, banyak menangis. Itu yang terjadi. Nah, kalau Anda tanya, kalau kita mau bicara dengan terus terang pada Yesaya 30, pertanyaannya adalah begini, dia ngalamin permukaan. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa yang menyebabkan permukaan itu terjadi? Bukan Tuhan, tapi kesalahan sendiri. Nah, yang saya khawatirkan, bicara tentang bencana yang diremukkan. Tanpa kita sadar, setiap kali kita menghadapi sebuah permukaan, setiap kali ada masalah yang terjadi di hidup saudara dan saya, seringkali kita itu dalam tanda kutip rada membela diri dengan mengatakan bahwa saya lagi dibentuk sama Tuhan, saya lagi diproses sama Tuhan,
Saya lagi diuji sama Tuhan. Saudara, saya baru-baru ini juga ketemu dengan seseorang yang mengalami di ambang perceraian dan mungkin sudah mau sampai ke perceraian. Tapi kalau saya melihat kisahnya, sejarahnya, gimana sampai akhirnya pernikahan ini harus berakhir dengan perceraian. Yang saya kaget, orang ini bilang begini, saya menerima ini sebagai kehendak Tuhan buat saya rela dibentuk, saya rela diproses oleh Tuhan. Saya menganggap bahwa masalah ini adalah proses dari Tuhan yang memang harus saya hadapi. Wah, saya langsung tidak sependapat. Saya ngomong sama dia, loh sebentar, kamu ngalamin rumah tangga kayak gini, kok kamu bilang ini proses Tuhan? Loh enggak loh, ini salahmu. Ini salahmu. Kok kamu menghibur diri pakai ini proses? Oh, ini salahmu. Lah ini konsekuensi yang harus kamu hadapin. Kebetulan ini seorang pria nih. Lah kenapa istrimu kayak gini? Ya aku nggak bisa nyalahkan. Lah kamunya kayak gitu. Gitu loh. Kamunya juga seperti itu. Nah saudara, lalu kita menghibur diri. Kita datang ke gereja. Kita berkata, Tuhan, aku ikhlas untuk diremukkan. Tuhan tidak pernah meremukkan kamu. Kamu yang meremukkan diri sendiri. Ini kesalahan besar. Nah saudara, yang saya mau bagikan malam hari ini, peremukan yang akan menghasilkan keindahan adalah peremukan yang datang betul-betul dari tangan Tuhan. Maksudnya gimana peremukan dari tangan Tuhan dan peremukan dari tangan kita? Kalau permukaan dari tangan kita, jelas. Kenapa ini yang mungkin karena saya jarang ya, biasanya yang ngonselingi pernikahan itu lebih banyak Ibu Eli, kalau saya serahkan kepada Bu Eli sebagai expertnya. Saudara, tapi terus terang, saya tuh mengamati begini, rumah tangga. Kenapa suami itu nyeleweng? Kenapa suami itu selingkuh? Lalu saudara bilang Tuhan meremukkan, Tuhan membentuk saya, Tuhan proses saya. Enggak. Suamimu selingkuh karena kamu terlalu jahat. Mungkin suamimu selingkuh karena kamu terlalu cerewet. Mungkin suamimu selingkuh karena cuek papuha. Mungkin suamimu selingkuh karena kau tidak pernah perhatian. Mungkin istrimu selingkuh karena suami-suami engkau tidak pernah take care sama istri. Mungkin istrimu selingkuh karena suami selalu bicara kasar sama istri. Mungkin istrimu selingkuh karena kamu tidak pernah tanggung jawab. Saudara, saya perlu mengingatkan malam hari ini. Mari kita uji peremukan yang saudara hadapi. Apakah di situ memang kita harus sadarin ada bagian dari kita punya kesalahan? Kalau iya, maka, nah ini permukaan dari Tuhan. Permukaan dari Tuhan bukan istri nyeleweng. Permukaan dari Tuhan bukan bentuk suami nyeleweng. Itu permukaan saudara. Bisa nangkep ya? Suami istri selingkuh. Pasti ada something di kitanya. Itu permukaan kita. Tapi kalau permukaan dari tangan Tuhan, itu seperti ini. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita memberi pipi kiri. Itu permukaan dari Tuhan. Ketika saudara tahu suami selingkuh atau istri selingkuh, dan saudara tahu saudara mengambil andil dari kesalahan, karena mungkin saudara cerewet, karena mungkin mulut kita tajam, sehingga suami atau istri kita tidak tahan, itu permukaan kita. Permukaan dari Tuhan adalah saudara dan saya belajar berubah.
Oh, sakit. Belajar berubah itu sakit. Itu permukaan Tuhan. Dengan kata lain, permukaan dari Tuhan, saya melihat justru lebih banyak menyentuh karakter, menyentuh kepribadian kita. Makanya saya bilang, permukaan dari Tuhan bukan bentuk masalah. Permukaan dari Tuhan bukan bentuk kita bangkrut. Bukan bentuk kita tidak ada duit. Kita bangkrut karena kita salah manajemen. Kita bangkrut mungkin karena kita serakah. Kita bangkrut mungkin karena kita salah percaya sama orang. Karena kita tergoda dengan janjinya bahwa kalau uangnya dibungakan melalui dia, kita akan dapat gantinya banyak. Semua bagian dari kesalahan kita. Anda harus bedakan. Permukaan yang dari kita itu berupa masalah-masalah yang kita timbulkan. Chaos, keributan, kerusuhan. Permukaan yang dari tangan Tuhan akan selalu menyentuh area karakter, menyentuh area nilai-nilai saudara. Itu permukaan dari Tuhan. Kalau saudara suami misalnya suami mungkin karena lelah berbicara kasar, lalu saudara tetap memberikan senyuman, walaupun saudara tidak suka dikasari dengan kata-katanya yang kasar, saudara memberikan senyuman, saudara masih melayani dia, memberikan pijit, memberikan teh, menyediakan air hangat untuk membasuh dia. Itu permukaan dari tangan Tuhan. Anda bisa tahu bedanya malam hari ini. Jadi saya mau mengingatkan, jangan sampai kita salah kaprah. Ketika kita punya problem, lalu kita berkata, aku sedang diproses Tuhan, aku sedang diuji Tuhan. Waktu saya dikasih tema ini, saya kaget juga, karena tiba-tiba Tuhan berbicara buat mereka, bahwa permukaan dari tanganku, itu tidak pernah menyangkut mereka habis duit, mereka rumah tangga hancur, keluarga berantakan. Itu bukan permukaan dari tanganku. Permukaan dari tanganku untuk membuat mereka makin cantik, membuat mereka makin indah. Yaitu apa? Karakter yang makin serupa dengan Yesus. Sifat-sifat yang semakin seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mulai hari ini berkata begini, aku mengalami rumah tangga yang sedang dalam pertengkaran besar, itu bukan Tuhan yang meremukkan. Bencana yang diremukkan adalah dari tangan Tuhan. Kau belajar merendah dengan suamimu. Engkau kasih dia perhatian. Berhenti cerewet. Kau selama ini kau cerewet dan kata-katamu kasar sama pasanganmu. Bertobat saudara. Dan ketika engkau mulai tidak submit, ketika engkau mulai nggak bisa bagi waktu, kenapa ada istri-istri atau suami yang nyeleweng? Salah satu penyebab karena sorry juga, kenapa pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara, mereka kenapa banyak keluarganya yang berantakan? Suami, anak-anak, atau istri, anak-anak berantakan. Sederhana, karena mereka terlalu banyak pelayanan. Karena mereka terlalu banyak pelayanan. Saudara, kita perlu harus belajar. Saudara, saya tuh, apa saya enggak kepingin, saudara, banyak pelayanan, pengen. Apa saya tuh enggak kepingin, saudara, untuk melalang buana ke sana ke sini. Saya mendengar pendeta ini terbang dari sini ke sana, acaranya padat sekali. Saya kepengen, Bapak Ibu, saya kepengen. Tetapi kalau saya boleh terus terang dengan jujur pada saudara, 3 tahun ini saya menangis. Kenapa? Tuhan bicara dengan jelas. 3 tahun ini saya harus rest. Saya harus lebih banyak rest bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan suami dan anak-anak. Saudara, ini yang namanya permukaan dari Tuhan. Permukaan dari Tuhan justru akan membawa kita semakin dengan keluarga semakin indah.
permukaan dari Tuhan akan membuat saudara menjadi makin seperti serupa dengan Tuhan. Anda harus bisa membedakan ini. Nah, pertanyaannya malam hari ini sederhana. Anda mau menjadi bejana dan anak panah di tangan Tuhan atau di tangan saudara? Kalau saudara mau di tangan Tuhan, Anda harus sadarin persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu hari ini bukan Tuhan yang kasih. Tuhan adalah seorang papa. Mana ada papa yang kepingin anaknya rumah tangganya berantakan. Mana ada papa yang kepingin anaknya itu setengah mati soal keuangan. Tidak ada. Tapi kalau itu terjadi, Anda introspeksi. Salah saya di mana? Apakah saya terlalu percaya sama orang? Apakah saya terlalu serakah sehingga saya menginvestasikan uang secara buta? Apakah saya terlalu ceroboh sehingga saya tidak bisa memanage keuangan dengan baik? Apakah saya terlalu banyak pelayanan sehingga saya tidak punya lagi waktu untuk suami dan anak-anak? Sehingga akhirnya suami dan anak-anak juga mulai kehilangan respect dengan saya. Bahkan jangan heran ketika mereka mulai berkata, papa atau mama saya cuman pinter di khotbah, tetapi di rumah tangga, di keluarga, mereka kasih jempol mengarah ke bawah. Jadi saudara, itu yang saya tangkap, bahwa kalau Tuhan membentuk, kalau saudara tahu itu kesalahan yang saudara lakukan, maka kalau saudara berkata, Bu, saya mau deh, saya dibentuk oleh tangan Tuhan, sehingga bejana itu segera jadi indah, adalah belajarlah nurut dengan Tuhan. Kok saudara memang harus introspeksi, karena selama ini sikap kita sama keluarga kurang baik. Saudara kalau mau diremukkan oleh tangan Tuhan, berubah, bertobat. Sikap yang tidak baik, berubah dan bertobat. Layani keluarga, kasih mereka perhatian. Kalau persoalannya karena terlalu percaya sama orang, karena terlalu gampang invest, karena segera pengen dapat duit banyak, bertobat. Semua yang cepat, semua yang karbitan juga cepat rusaknya. Makin cepat kita naik, juga makin cepat kita jatuh. Saudara, satu pesan sederhana pada malam hari ini adalah begini. Kalau Tuhan yang menyentuh bejana hidup kita, itu pasti indah hasilnya. Bagian yang saudara dan saya perlu lakukan adalah belajarlah taat, nurut aja sama Tuhan. Pernah CL itu tanya sama saya, Ruth, kamu kok suka banget sih di Australia? Mau di Australia tuh lo sepi, jam 5 mal-mal tutup. Iya betul. Di Surabaya Pakuwon Mall every day itu jadi rumah kedua. Kalau saya boleh jujur ya, buat saya Bapak Ibu tidak gampang. Tapi ketika Tuhan berkata, nah ini waktunya rest, saya membayangkan Elia. Dia bernubuat di hadapan raja dan di depan semua orang Israel bahwa tidak akan turun hujan selama sekian waktu. Dan betul-betul terjadi, tidak ada hujan. Wow, sebetulnya Elia itu di titik puncak di mana dia akan naik daun. Karena orang-orang melihat, wih, Nabi ini sakti, nubuatannya tepat sekali. Elia itu sudah di timing yang pas untuk naik daun, untuk terkenal. Kalau zaman sekarang tuh pasti banyak undangan, karena nubuatannya langsung disaksikan banyak orang dan betul-betul terjadi. Tetapi anehnya, di saat Elia itu sebetulnya di puncak untuk terkenal, malah Tuhan bilang begini, Elia, pergilah sembunyikan diri kamu
di tepi sungai Kerit. Bayangin, di saat itu momen terbaik untuk dia tuh ngetop. Lagi banyak undangan. Dia justru berkata, enggak. Tuhan suruh saya untuk menyendiri. Saudara, Anda bisa bayangkan nggak mudah buat seorang Elia. Anda lihat, ini loh pembentukan dari Tuhan. Beda banget dengan Yesaya 30. Yesaya 30 bukan permukaan Tuhan. Yesaya 30 permukaan karena kesalahan sendiri. Tapi permukaan Tuhan adalah seperti Elia. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menyembunyikan diri, walaupun sebetulnya itu saat buat dia terbaik untuk terkenal. Saudara, Anda lihat bedanya. Saudara memilih yang mana? Kalau saudara bersikeras menjadi permukaan dengan tangan saudara sendiri, dan kemudian saudara mengambil alasan ini permukaan Tuhan, itu tidak akan menghasilkan keindahan. Percayalah, sampai 5-10 tahun ke depan, kita akan tetap menjadi bejana yang remuk, tidak pernah jadi bagus. Tinggal tunggu waktu. Tapi kalau saudara memilih permukaan yang di tangan Tuhan, saudara nurut sama Tuhan, maka Anda akan menjadi indah. Di dalam Yesaya 30, saya mau akhiri dengan ayat ini. Mari kita lihat Yesaya 30. Nah, ini yang saya kasih contoh, permukaan yang dari kesalahan itu ya, permukaan di tangan kita sendiri. Dalam Yesaya 30 tadi kita baca di ayat yang ayat yang ke-15. Perhatikan. Bu, saya tahu ternyata selama ini proses yang saya hadapi ternyata bukan Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah kasih permukaan berupa penyakit. Saudara harus ingat itu. Tuhan tidak pernah kasih permukaan berupa masalah rumah tangga. Tuhan tidak pernah kasih permukaan berupa struggle di dalam finance. Itu bukan permukaan Tuhan. Itu permukaan tangan saudara sendiri dan tangan saya. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngalamin ini? Ayat 15. Dengan bertobat. Jadi bagian yang harus saudara dan saya lakukan adalah bertobat. Kalau saudara tahu sekarang bisa membedakan permukaan Tuhan dan enggak, maka yang harus saudara lakukan kalau itu bukan permukaan Tuhan, saudara akan harus bertobat. Amin. Setelah bertobat, apa yang harus kita lakukan? Nurut sama Tuhan. Kalau kita memang salah, kita bertobat dan lakukan kembali seperti yang Tuhan mau. Saya berharap mudah-mudahan malam ini sharing firman yang saya bagikan memberikan pandangan yang berbeda ya tentang proses permukaan, supaya kita jangan salah kaprah. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, biarlah kehendak bebas yang ada pada kita lebih memilih untuk di tangan Tuhan dan bukan di tangan kita sendiri. Saudara mau diremukkan oleh tangan Tuhan, memang tidak mudah, pasti tetap sakit. Wong orang kepengen bales, malah suruh ngalah. Wong orang pengen ngelabrak, malah suruh diam. Wong orang pengen ngomel, malah suruh bersyukur. Lihat, semua bicara tentang karakter permukaan Tuhan itu. Wong orang kepengen teriak-teriak, pengen emosional, malah disuruh tersenyum. Tapi kalau kita nurut dan melakukan, makin cepat kita nurut, makin cepat pula kita akan menjadi indah. Amin. Makin cepat kita menjadi indah. Yesaya 30 mengingatkan, bertobatlah. Dan mari kita turut di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-21. Tuhan bilang begini, telingamu akan mendengar petunjuk dari Tuhan. Jalanlah ke kanan, jalanlah ke kiri. Dan engkau akan memandang najis. Memandang najis apa? Berhala-berhalamu. Artinya apa? Kalau kita memilih untuk rela menurut sama Tuhan, kita tinggalkan
yang jelek-jelek itu. Kita tinggalkan mulut yang tadinya kasar. Kita tinggalkan yang tadinya kita harus akui masalah ini terjadi karena saya serakah. Kita tinggalkan keserakahan. Kita tinggalkan kedagingan itu. Kalau kita kasar sama pasangan kita tinggalkan kekasaran itu dan kita berkata, Tuhan ampuni saya mau belajar untuk berubah. Pasti, saya kok yakin ya, pasti kalau kita makin cepat nurut sama Tuhan, maka permukaan yang pertama, yang karena ulah tangan kita itu, yang dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 21 itu tadi, saudara, Tuhan bilang begini di ayat selanjutnya kalau Anda baca, maka engkau akan melihat, engkau dan seisi keluargamu akan memakan yang baik. Loh, tadi krismon, tadi sampai sedikit roti dan air, akhirnya keadaan dibalik kelimpahan. Bahkan domba-domba, ternak-ternakmu juga akan mendapatkan makanan terbaik. Lihat, ini permukaan dari tangan Tuhan. Jadi permukaan dari tangan Tuhan berbicara tentang pembentukan karakter, perubahan karakter, mengubah kepribadian kita, bukan masalah, dan kemudian menghasilkan keindahan yang luar biasa. Dan saya yakin kalau kita bertobat dan nurut, Tuhan bilang, kamu akan berjalan ke kiri dan kau nggak akan gelereng-gelereng lagi, kau akan nurut, engkau akan menyingkirkan dewa-dewamu, berhalamu yang najis, kita menyingkirkan semua, mulut yang kasar, sikap-sikap yang kasar, keserakahan, itu kita singkirkan. Maka saya percaya kok, permukaan yang terjadi pertama tadi karena tangan kita akan segera berubah menjadi pemulihan, akan berubah menjadi keadaan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang saya bagikan malam hari ini boleh menjadi satu pencerahan buat Bapak Ibu semuanya. Saudara, kalau saudara mengalami permukaan karena tangan kita, bukan karena tangan Tuhan. Ingat ya, nggak mungkin kata orang dunia itu gini, orang dunia aja ngomong gini loh, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya. Biarpun kecil, api itu mungkin datang dari rokok kayak atau buat nyamuk. Istilahnya tuh gini, apa yang terjadi di hidup kita, mungkin kita ngalamin krisis keuangan. Kalau kita mau terus terang, introspeksi, ada penyebab-penyebab yang terjadi, dan yang saya selalu amatin, kebanyakan terbesar penyebabnya itu karena kesalahan kita. Jadi saudara, bukan cari-cari kesalahan kita, tapi artinya mari kita belajar dengan rendah hati, dengan berbesar hati untuk mau terbuka, bahwa mungkin kita salah prediksi, mungkin kita salah perhitungan, mungkin kita salah mempercayai apapun, atau kita salah bersikap. Mari saudara kita belajar seperti pujian ini. Kita mau ngomong, Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau untuk mengikuti. Kalau engkau suruh ke kiri, aku akan ke kiri. Kalau engkau suruh aku ke kanan, aku ke kanan. Aku akan membuang dan menganggap najis dewa-dewaku. Aku akan membuang dan menganggap najis semua hal-hal yang buruk yang aku sudah lakukan, yang menyebabkan semua permukaan ini terjadi. Dan aku mau, seperti kata Daud, lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Yuk Fran, bawa pujian ini menjadi sebuah doa. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata sebentar. Saya tidak akan mempermalukan siapapun di Zoom ini, tidak. Tetapi seandainya saudara mengalami permukaan, berhenti terus menganggap bahwa ini permukaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meremukkan berupa masalah rumah tangga. Tuhan tidak pernah meremukkan berupa keuangan yang sulit atau penyakit. Itu banyak hal kesalahan kita terlibat di dalamnya. Biarlah malam ini kita belajar seperti seorang hamba. Tuhan, aku dah salah. Saudara berbesar hatilah untuk mau mengakui. Bagaimanapun kalau dua orang berselisih itu pasti
dua-duanya mengambil andil salah. Biar kita mau dengan hati terbuka untuk dikoreksi dan berubah. Saya percaya, makin cepat kita nurut, makin cepat pemulihan terjadi. Silakan Pak, bawa kita. Berapa waktu ini menghadapi Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di Zoom malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Engkau melihat mereka semua Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di hati mereka. Engkau tahu bahkan yang tersembunyi. Kalau mereka hari ini sedang mengalami permukaan karena tangan mereka, Tuhan, kami tetap percaya ada harapan untuk mereka. Ketika hati kami berbalik kepada Tuhan, dan kami belajar untuk taat dengan Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, seberapa banyak dari hamba-hamba-Mu malam hari ini. Hamba memberkati mereka. Tuhan, biarlah mereka belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang nurut sama Tuhan. Belajar menjadi anak-anak yang taat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu, biar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba kembalikan segala kemuliaan hanya buat nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.